bisa dibilang cukup kuat. Ini bagaimana bonding dari manajernya kayaknya. Ini manajernya jago nih, ngebikin Jacques, Mike T, Yale, Ezreal bersatu dan mereka sangat amat dan juga solid ketika mereka melakukan dance di kompon yang sudah mereka tempati. Betul sekali tentunya, dan kali ini kalau kita berpindah lagi, tiba-tiba pindah lagi ke arah sini. Ternyata Gitu. dari Alter Ego sudah melihat pergerakan yang dilakukan oleh Xavier. Lambor damage yang terlalu dalam diberikan, tapi di arah lain ternyata Spav berhasil mendapatkan rabis dari Xavier. Satu pemain dari Xavier ditumbangkan dan Spav akan menghadapi korban berikutnya, akan mendapatkan korban yang berikutnya ingin masih bisa digocek. Water Ice Play kali ini Spav bakal berpindah menuju ke arah kanan dari kiri dan ada follow up yang datang dengan tepat. 3 pemain tumbang dari Xavier, ditaunting, ditepok, dipuk-puk. Kali ini untuk seorang Dok. Yes, pukulan-pukulan seperti Chris John dari seorang Spav tadi menuntaskan satu pemain dari The Xavier Dutch. Dan misalkan last man standing dari Lamborghini yang bakalan pusing 7 keliling karena Super Una sedikit mendekat ke dia dan benar-benar tidak memberikan nafas. Dan Super Una cukup berhati-hati, cukup aware bagaimana suara step. Gue yakin banget dari arena sudah didengar jelas oleh Super Una. Tapi Super Una harus sedikit berhati-hati. Tunggu coveran please Super Una. Jangan terlalu ambisius, jangan terlalu terburu-buru walaupun hanya seorang diri, seorang Lamborghini terbuka. Ini bakal menjadi momentum dan menyicil darah. Tapi adanya reflect balik dan seperempat darah bisa diserap. Tapi Franz Gana bakalan dilempar begitu saja dan bakal menjuit dari seorang Lamborghini. Tapi Super Una tampaknya bakalan cukup kuat dan selesai. Tapi Super Una juga ada sedikit blunder dan no problem. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting masih ada backup dan tidak ter-end. Plus, bleedingnya masih cukup jauh gitu. Oke. Dan yes, dari taunting. Please dong, liatin dulu dong tauntingnya dong. Nggak dilihatin. Oke, dan Dewa United mereka sudah keluar dari sarangnya mereka dan mengambil sisi yang paling tinggi dari sekitaran El Azhar. Yang dimana memang El Azhar pun masuk ke tengah-tengah dari circle dan ini enak banget buat mengontrol area. Betul banget, tapi bentar. Tadi circle-nya ke aman. Jadi harusnya dengan posisi mereka saat ini mereka bakal diunggulkan dengan segi vision mereka untuk melihat pergerakan dari beberapa tim mungkin yang akan rotasi di sekitar mereka. Ada berapa banyak vehicle yang dipunya sama DU? Mungkin 2 atau 3 vehicle yang mereka punya karena kali ini Uni Nebeng Boy kali ini dia bareng dengan satu anggota dari tim DU tentunya dari RRQ ternyata juga sudah mulai melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Bonafide. Yes, begitu dari RRQ tadi sudah memberikan inisiasi tembakan juga ke arah Hunt for You. Begitu dari Hunt for You tidak langsung bergerak lagi setelah dia merinding. Tembakan dari RRQ menembus darah dan juga armor dia. Dan kita lihat lagi bagaimana minimaps dan sudah banyak tim yang melakukan pergerakan di arah sisi tengah. Dan masih ada beberapa tim juga yang berada di area luar safe zone. Dari The Eagle, Bisenol berada di sisi bawah, Livescape juga di atas. Yang paling aman sih Skylights Gaming. Dia nggak perlu khawatir, terus aja bertahan di sisi atas. Mereka benar-benar bisa sih ngontrol sampai ke late game. Dan Victim yang terpantau akan sedikit mendekat ke arah Talon. Dan yes, bagaimana Victim bermain 3 orang selalu jago bisa bertahan sampai ke late game. Ini kayak pertemuan kedua deh antara Victim dan juga Talent All Star di daerah sini. The Caster juga nih turun sini, tapi kita kenok satu-satu. Turun kita nggak terstruktur, bos. Kalau ini turun terstruktur dengan baik. Iya, kita gimana ya? Weh, ini nih kelihatan langsung maju nyebrang gitu aja. Apa itu setup smoke? Apa itu setup smoke? Terobos aja The Caster. Tapi dampaknya dari Talent All Star yang lebih mengontrol area sisi atas untuk mengunci pergerakan pemain-pemain dari Victim dan Circle lebih ke arah kanan lagi. Bagaimana SG akan ada ancaman? Gue pikir tadi bakalan mulus aja dan Livescape tidak menekan langsung ke arah dari barat Circle. Mereka bakalan bermanuver ke arah utara dan Mort akan menemukan kontestan dengan paling dekat Box Gaming. Nabrak Box Gaming dong, langsung touchdown begitu aja dari arah HDP, tapi Box sedang dalam proses untuk kabur tapi tergelincir. Tembakan dari belakang langsung menuju ke arah Daula dan berhasil mendapatkan 1. Tinggal mendapatkan korban-korban berikutnya. Granat sudah mulai dimasak, kali ini akan langsung dilempar menuju ke bagian gudang Hejo dan ternyata belum ada yang connect kali ini. Granatnya ada di arah lain. Box juga tertangkap oleh One More, dipulangkan menuju ke arah lobby. Akan ada setup push yang akan dibangun oleh tim Morph kali ini, namun granat dari pemain Box berhasil mendapatkan seorang Yale. Tapi lihat 3 pergerakan dari pemain Box yang lainnya langsung
Terabas sajalah dua pemain body system. Gun pun hilang dan rata. Box Gaming dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Morph bertahan tanpa adanya korban jiwa. Yes, ini lagi-lagi yang gue bahas bagaimana Morph Team. Mereka sangat amat solid ketika menyerang dan juga solid dan rapat ketika mereka mendefense kompon yang sudah mereka tempati. Tapi yang gak bagusnya kali ini terpantau oleh One More yang bagaimana sedikit masuk ke radar mereka. Dan One More bakal lebih aware bagaimana pergerakan dari Morph, memberikan perhatian lebih dengan adanya tembakan yang dilakukan. Satu vehicle langsung diexplode untuk menyulitkan pergerakan Morph selanjutnya melakukan rotasi. Betul, ini udah ke-spot dengan sangat jelas karena tadi One More juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Box Gaming yang tentunya sedikit membantu fight antara Morph dan juga Box Gaming karena penculikan yang dilakukan oleh One More memberikan waktu untuk Morph melakukan push ke arah gudang Hejo yang ditempati. Tidak terlalu komit dalam melanjutkan fight-nya ke arah Morph, hanya sebatas tapping fire saja yang diberikan oleh seorang Nguyen. Belum ada yang connect untuk mendapatkan sampai ke knockdown ke arah pemain-pemain dari Morph Team. Oke, dan yes, dari Morph Team pun langsung aja Diperangin. bergerak ke arah sebelah kiri. Lebih Diperangin. mendekat nampaknya. Yes, mereka bakalan coba untuk terus memantau pergerakan dari One More. Gue belum tahu mereka bakalan komit kah atau sedikit bermanuver ke arah sebelah kanan. ngambil high ground-nya. Dipantau dulu untuk mengetahui lebih jelas detail letak pemain-pemain dari One More. Betul. Dan Jacques masih berada di sisi atas sebagai scouter nampaknya. Ini informasi yang sangat amat penting ketika Morph yang lainnya melakukan pergerakan. Supaya tidak terculik satu demi satu, Jacques masih sedikit memelik aja, maju juga untuk melihat jelas lagi dan lagi. Di mana letak Nguyen, White, dan Baki yang sudah jelas tepat di depan mata dari seorang Jacques. Betul, tinggal ngelihat ya, mau ngincer Darlinya atau mau ngincer yang ada di bawah dari seorang Jacques-nya. Melihat dengan sangat berhati-hati kali ini Jacques tidak ingin terlalu over dalam melakukan pengintaian dan wow, harusnya udah ngelihat posisi dari seorang Darli namun belum ada tembakan dari seorang Jacques. Masih sangat bersabar Jacques saat ini. Ini gue udah gemes banget gitu ngelihat Jacques yang ngelihat pergerakan dari Darli tapi belum ada tembakan yang dilakuin sama Jacques. Bener-bener disiplin banget untuk scout yang dilakukan bagi seorang Jacques. Oleh seorang Jacques. Oke. Dan nampaknya dari Darli yang diberikan inisiasi tembakan di spray begitu saja tersisa seperempat darah, tapi Darli masih bisa mengumpat di balik-balik lakukan dari obstacle, tapi Darli masih terlihat siku dengan jelas dan dituntaskan dan seorang Jacques walaupun di reflect balik lagi dengan Nguyen dan juga White, tapi Nguyen dan White bakalan tertahan sedikit dengan meledak please. Tidak meledak tipis banget, ya ampun. Tapi ada headshot yang connect lagi menuju ke arah seorang White dan low HP, bahkan Mighty langsung memberikan follow up-nya dari arah lower ground-nya. Masih secara komit ada spray yang diberikan oleh seorang Jacques, tidak dibiarkan lepas. Ternyata Yale bahkan lebih depan lagi dibandingkan seorang Mighty. Cukup dekat 1v1 situation antara Yale dan juga Whites, tapi dari arah lain ternyata Ezreal berhasil menjatuhkan kembali satu anggota dari One More. Yes, begitu dari ada M24 yang bakalan diberikan juga ke arah Whites, didapatkan dengan dua pemain dari Morph yang menerobos begitu saja, tapi Nguyen dengan space titik darah lagi, seperempat darah yang berkurang, dan Mighty ini momentum dia untuk menuntaskan juga, dan adanya iringan-iringan yang diberikan dari Yale. Satu frag yang bakalan dilemparkan, bahkan keluar bebek, belum ada satu player yang didapatkan, dan Darli langsung penuh darahnya. Setup sudah dibangun kembali dari One More, tapi Darli bakal memberikan lagi frag granat balasan ke arah Mighty. Betul, dan sepertinya Baki akan berusaha untuk kabur, tapi dua pemain akan ditinggalkan ke arah belakang dan kayak Mick yang nge-lag barusan ya. Dan Mighty berada di paling depan mendapatkan satu pemain, tapi ada distraction dari arah sebelah kiri. Darli memberikan backup dengan sangat bagus, bahkan ternyata kali ini malah dua pemain bakal tumbang. Ternyata Jacques memberikan backup, tapi tiga pemain tumbang dari Morph Team. Ini sebuah bencana tentunya untuk Morph Team karena masih ada dua pemain lagi dari tim One More. Bahkan Jacques ingin langsung dikonfirm menjadi sebuah point kill. Not good untuk Morph Team. Yes, nampaknya mereka terlalu ambisius untuk menuntaskan One More, yang bagaimana di One More memang punya space untuk disengage, tapi Darli tadi cukup rapi, dia bisa merefrag, dan kali ini ada momentum, ada nafas untuk Ezreal merevive dari seorang Yale. Darli nampaknya masih bersikuku juga untuk melihat pergerakan dari dua Morph yang tersisa yang berada di sisi bawah, tapi Darli dia harus dihimpit juga oleh circle, dimana Blue Zone ketiga lumayan menyerap dari utility yang dia punya. Walaupun bandage 14 ini nggak terlalu bagus, first aid-nya hanya 2 saja. Betul, bahkan udah gak ada help lagi bagi seorang Darli. Dan ternyata baru di revive, kembali diamankan oleh seorang Darli. Ezreal pun sepertinya untuk kali ini akan meninggalkan rekannya, tapi terspot lagi oleh One More. Malah Morph
yang kali ini dipulangkan ke arah lobby. Oh, Reverse oh. card yang benar-benar berbahaya dari One More. Yes, sayang sekali bagaimana dari Morph nampaknya terlalu ambisius. Ini mungkin PR dari mereka, tidak terlalu terburu-buru. Dan juga RRQ didapatkan satu pemain dari seorang Chuckles, ditumbangkan tepat. On point meledak dari pemain-pemain Dewa United. Morph sedikit menahan laju stepnya, tetapi bergerak ke arah sebelah kanan biar tidak terlalu terbaca. Juga langsung diterobos dari seorang Yuni. Tapi dari Yuni bakalan juga bermain petak umpet kanan kiri untuk menjaga juga dari seorang Mort. Belum di-ingloin dan yes masih juga dengan satu Fred Grid. Kenapa sih kenal? Belum tinglo. Red cepet gue. Aduh, oke. Bakaran molotov kali ini dari Mort dilemparkan ke arah Hands, tapi belum ada DPS yang masuk ternyata. Dan what? Satu. Granatnya Hands buy one get one, tapi tiba-tiba third party-nya bakal datang EVOS. Kali ini apakah akan ada El Clasico kali ini? Tapi RRQ udah bonyok banget. Beda server. Oh, beda server ya, maaf. Server Manifest RRQ sebelah. Tapi kembali lagi Dewa United bakal menggempur. Pengunting pergerakan dari Mort, tapi Mort tidak ingin menyerang begitu saja. Yuni masih bisa di-reflect lagi, tapi EVOS benar-benar menjadi pelakor untuk mencoba menuntaskan juga dari kedua tim ini. Tapi dari seorang Red Face menghadapi sebelah kanan, Gabrielizer menjaga sebelah kiri. Ryzen harus lebih hati-hati karena Red Face bakalan didapatkan. Wah, unik. Oh, ini berat banget pecah semuanya. Semuanya harus lebih aware. Tahan dulu, smoke juga udah dibangun. Tapi Red Face masih Waduh, kanan kiri. Ryzen didapatkan dua pemain dari RRQ, Chuckles dan Asa. Ini momentum untuk secure, tapi dari Dewa United yang lain dia lebih aware karena EVOS. Ya ini pusing banget sih passingnya buat Dewa ketika mereka lagi ngebangun untuk nge-push karya RRQ, tiba-tiba ditabrak oleh EVOS Reborn. Dan ternyata satu pemain dari Dewa pun dipulangkan ke arah lobby. 3 pemain yang tersisa kali ini harus menghadapi Harimau yang masuk ke arah baris pertahanan mereka. Yes, bagaimana mereka menjaga body systemnya dengan baik. Tapi datang lagi dan lagi Eagle yang berada di sisi atas menjadi 4-way showdown. Ini bakal menarik, di mana El Azhar menjadi pertarungan yang sangat amat berdarah dari Okyo Zoro. 1, 2, 3, luar bebek, dapat laser dengan tuntas. Dan ini momentum dari United bakal memberikan penetrasi, ngediving begitu saja, dari terobos aja bos. Tapi dua pemain Dewa United gagal menahan, dan KF luar biasa dijaga juga dari seorang Red Face di arah sisi tangga. EVOS mendominasi. Betul, EVOS benar-benar bisa menguasai tempat yang mereka tempati saat ini. Dan kita bakal berpindah kali ini antara tim Vietnam yang akan melakukan peperangan antara Eagle Esports dan juga BX, di mana satu pemain dari Eagle Esports sudah berhasil diamankan. Dan ada threat knock tadi yang terjadi namun masih bisa di-revive. BX kembali bangkit dengan keempat pemain mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah Eagle Esports. Through the smoke yang begitu bagus berhasil memulangkan Eagle Esports menuju ke arah lobby 11 tim tersisa. Yes, ini menarik banget bagaimana di Miramar yang berbeda. Dan tapi Livescape mendapatkan Skylight Gaming. Ini bingung gue, ini masih circle keempat. Ini masih circle keempat, udah sisa 11 tim, udah banyak yang sering bonyokan. Berbeda dengan Miramar pada umumnya, bagaimana circle keempat itu masih 16 tim atau 15 tim, mereka baru berbonyokan sekarang. Dan kali ini dari EVOS mereka bakal menuntaskan dari RRQ setelah tadi mereka menuntaskan juga dari Dewa United. Chuckles dan Asa sudah set up posisi depan dan belakang, tapi Asa sudah terketahui posisinya dan KF bakalan digituin aja, dimaju di diving, tapi dari sebelah kiri Chuckles memberikan tembakan, tetapi ditumbangkan begitu saja. Masih ada seorang Mikrobo juga ditembakkan dari seorang Asa, tapi Laser bakalan datang dan selesai RRQ. 4 versus 2 itu sulit banget. Nggak bisa, itu 4 lawan 2 dan kontrol dari tim RRQ bener-bener terbatas gitu. Dia cuma punya broken wall, dia cuma punya satu rumah doang, dan angle-nya bener-bener sempit untuk mendapatkan setiap pemain yang datang dari tim EVOS. Plus di belakang dari pemain RRQ yang lainnya juga masih ada pergerakan dari 2 player EVOS yang tadi belum terspot ataupun belum terlihat oleh kamera ataupun drone yang mengudara di sekitar EVOS dan juga RRQ. Yes, benar sekali bagaimana dari Victim dan juga Talent All Star yang kali ini sudah berdekatan. Please Victim, kamu bisa. Aduh, Rocky tertahan, aduh Fajar juga ketahan juga, aduh Victim selesai. Waduh, nggak bagus. Nice try buat tim Indonesia ya, nice try. Tapi tadi bener-bener, wah chaos banget. Gue seru banget sih ngeliat fight antar tim Indonesia, bener-bener fair banget fight yang mereka lakukan. Silih berganti sebenarnya tadi yang paling bonyok adalah DU, yang paling dirugikan ketika mereka lagi mendapatkan sebuah keuntungan untuk memulangkan RRQ ke arah lobby, tiba-tiba satu baris pertahanan mereka ditabrak oleh 4 harimau. Iya, tentunya kita beri applause dan juga hormat guys kepada tim-tim Indonesia. Mantap. Mereka benar-benar sportif, terus bermain tanpa adanya teaming club. Wow, mantap ya namanya. Mantap banget itu pokoknya. Sekali lagi dong. Gak bisa Gus, tenggorokan cuy. Mahal ya, bentar gue bawain aku. Oke, kali ini
Circle kelima, sebuah hal yang cukup langka tentunya, 7 tim tersisa. Iya, belum Gua kira tenggorokan lu. belum selesai ini Ini. ngomong ke arah Ya, dan ini tenggorokan dia tapi, yes, replaynya tadi. Momen dimana victim diratakan oleh talent All-Star. nice one. Letupan granat memang Iya. terlalu berbahaya ya, bermain api di sekitar pom bensin. Cool highlight, thank you Mr. Akil. Dan yes, dari talent All Star bagaimana sudah menguasai juga dari arah sisi selatan circle dan mereka sudah mendapatkan spot yang paling enak juga berada di sisi atas dan mencoba satu dari vehicle yang terpantau untuk coba dikempesin dulu ban-bannya. Tapi dari Kelsey sedikit naik ke atas untuk menuntaskan EVOS yang mendapatkan seorang mid clearance. Lagi-lagi EVOS benar-benar menggelegar performa mereka bagai harimau yang dilepas di bukan perhutanan ini gue mau bilang Sumpah, kalimat lu udah bagus. bukan Tapi hutan. punchline-nya gak ada. ini bukan di perhutanan apa dibilangnya Aduh, di ladang terbuka. ladang terbuka. Ladang Ya. terbuka. Terima kasih Bro Pastor. Sama-sama Bung Agus ya. Oke, kita bakal kembali lagi karena masih ada 6 tim yang tersisa tentunya. Ada Through the Smoke dari Choi untuk Visenol yang melihat pergerakan yang ada di bagian lower ground dari high ground mereka. Oke, dan yes, dari EVOS mereka sudah mendapatkan pinggiran-pinggiran circle seperti biasa. Memang gameplay mereka lebih mengamankan sisi pinggiran ataupun bibir aja. Dan live scape yang sudah terpantau oleh CCTV kita dan bakalan spray dari seorang Vicoy. Dan Kato harus lebih banyak lagi set semoga. Tapi Alter Ego datang untuk memberikan juga balasan-balasan tembakan ke arah Bisenot dan Potato. Seperti biasa, selalu memisahkan dirinya dari rekan-rekan Alter Ego yang lain. Ini EVOS enak banget, tinggal bergerak sedikit Iya. untuk masuk ke dalam zona. Betul. Tapi yang bikin mereka stuck sekarang adalah takutnya ditembakin sama BX. Ini sih, tunggu, kalau EVOS chicken lagi sih Emang. fix main di Bali. Emang Bu kayaknya GH mereka harus di Bali Di Bali. sementara untuk Iya. season 4 ya nanti ya. Iya, please, Ibu Manajer, EVOS mainnya di Bali aja. Vibes mereka bagus banget sih. Betul. Parah, keren banget. Oke, lo dong. Anak kampret tuh Gus. Oke, kali ini pada fight dengan keempat pemain mereka sepertinya Tuyul bakal langsung membangun serangan ke arah depan. Dua pemain berhasil diamankan karena EVOS juga memberikan tekanan dari arah lower ground dan ternyata Talent All-Star harus tumbang pemain mereka satu persatu. Bahkan kali ini Jan tidak terjamin untuk selamat karena ada lemparan utilities ke arah balik sebuah pohon dan terspot oleh dua pemain dari tim Bada Fight. Kali ini kembali lagi tumbang satu persatu pemain dari Talent All-Star, bahkan Kelsey tidak bisa berbuat banyak dan Talent All-Star dipulangkan di urutan yang ke-6. Tunggu, 1, 2, 3, 4. Oh, masih ada ini lagi Bisenol teh Iya. yang masih menjadi kontender dari Vietnam. Tapi nggak apa-apa, 4 tim dari Indonesia mendominasi dan didapatkan pikir saja dari seorang Ucup. 2 player dari BX sudah terdeteksi. Dan bagaimana lagi 2 pemain yang masih aktif, tapi Bensu berada di sisi paling depan bakalan digencar-gencar juga. Dan Bensu sebentar lagi Vicoy sudah terlihat dan Roy pun menyusul dari seorang Bensu bakalan spray down begitu Wah, saja enak dari banget pemain itu. BFD. Benar-benar memberikan serangan tiada henti-hentinya. Vinox masih sedikit mereload dulu senjatanya untuk merefresh bagaimana peluru-peluru biar lebih masuk ke arah Bisenol. Betul, bahkan Bensu memaksakan diri dia untuk menuju menyeberang ke arah seberang jalan dan ini akan menjadi santapan geprekan yang bagus dari Potato. Ada Bensu digeprek kentang kali ini, langsung tersungkur begitu saja, rupanya tidak ada kesempatan untuk di-revive kembali. Geprekan kentang yang sangat amat luar biasa. Potato tidak memberikan nafas sama sekali ke arah Roy, tapi Vicoy sudah membangun set smoke up juga dan tambahan vehicle sebagai portingan, tetapi pepohonan sedikit untuk angle mereka. Nggak bagus untuk Alter Ego. 2 pemain yang sebelah kiri terspotlight begitu saja. Begitu masih ada dari seorang Tom sampai Potato bakal menjadi palang pintu untuk Roy, tapi Potato masih bisa bertahan dengan serangan dari sayang sekali di take down begitu saja. Tapi dari Vicoy bakal ditembak juga. Please, tim-tim lain ratain dulu Vicoy dan juga Roy, dan dia sulit tampaknya untuk bisa bertahan di tengah-tengah ladang gurun. Betul, dan ini tinggal pemain terakhir dari Bisenol untuk mereka bisa bergerak dan diratakan. Ternyata Vicoy berhasil diamankan. Satu persatu pemain dari Bisenol pun sudah mulai hilang dan kali ini 3 tim Indonesia tersisa. Indo Pride, Israel, 3 tim Indonesia tersisa kali ini dan EVOS sedang dalam proses revive, sudah membuat wall flop untuk menghalangi pergerakan dan division milik tim Bonafide. Satu pemain dari Bonafide kembali dikembangkan dan hanya menyisakan 2 player aktif dari Bonafide yang sedang dalam positive rounding. Oke, dan yes, kembali lagi dari EVOS sudah berhasil menuntaskan 1 demi 1 pemain dari Bonafide yang dipulangkan ke arah lobby. Dan ini ada sedikit nafas untuk mereka merevive 1 pemain dari EVOS, Isaac dan Alter Ego masih menahan juga. Ini 4-1-2 apa 4-1-1 ya?
Oh, Bonafide masih ada 2 pemain lagi tapi 4-2-1, tapi satu player aktif karena yang satunya lagi terkenok. betul. Oh, EVOS lagi. Ini bisa EVOS lagi Bentar, gue DM manajernya dulu. Langsung DM Bu. Natat. Iya. Langsung DM Nat. Biarin EVOS main di Bali aja. Nanti. Nanti ya. Nanti. Habis game ini kita bakal DM ya? bisik-bisik tetangga. Kita bakal DM ibu Apa manajer. mau langsung telepon aja? Jangan, nggak sopan. Tapi dari EVOS, angin segar, benar-benar EVOS roar, Ini EVOS sih. roar. Ini EVOS ya, harusnya dengan Mestinya EVOS. keunggulan jumlah mereka dan Posisi. posisi mereka juga enak banget dan winner chicken dinner untuk EVOS Reborn kali ini 12 kill mereka dapatkan. Ini WWCD mereka. Kalau lo hitung nambah semua. Tadi pertama 10 kill, yang kedua mereka chicken 11 kill, sekarang chicken ketiga 12 kill. Yang keempat